Ibu, Bapak, rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di Kampus Kuningan Universitas Paramadina, selamat pagi. Acara akan kami mulai pada pukul 10. Sembari menunggu, mari kita saksikan penayangan multimedia berikut ini. Hari ini 8 Februari 2025 telah terbit sebuah buku dengan judul Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional karya Dr. Penny Hanggarini, SIPMA. Buku ini membahas peran penting diplomasi pertahanan maritim dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara di wilayah maritim yang strategis. Lalu, bagaimana ya tanggapan tentang rekan-rekan mengenai buku ini? Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku yang berjudul Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional dari Dr. Penny Hanggarini yang judulnya Diplomasi Pertahanan Maritim. Buku ini benar-benar membuka wawasan tentang bagaimana strategi pertahanan maritim bisa menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Semoga buku ini bisa memenuhi khasanah pengetahuan kita mengenai beberapa domain keilmuan yang hingga saat ini masih understudied, namun signifikansi dan relevansinya semakin tinggi dalam persoalan-persoalan aktual di bidang pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan internasional kontemporeri. khususnya dalam bidang maritim. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan dan archipelago. Bagaimana yang kita tahu, kita sebagai negara maritim tentunya buku ini sangat berguna ya dan bermanfaat, dan topiknya juga sangat menarik. Lebih-lebih angkatan laut kita, maritim kita menjadi garda depan dalam hubungan internasional. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam memahami peran strategis diplomasi pertahanan maritim dalam hubungan internasional. Dengan analisa yang tajam dan berbasis studi kasus, buku ini memberikan wawasan mendalam bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijaksanaan dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Dengan pendekatan yang detail tapi mudah dipahami, buku ini cocok buat para akademisi, praktisi, dan siapa saja yang ingin tahu soal diplomasi pertahanan. Buku ini wajib dimiliki dan wajib dibaca. Buku ini tentu akan sangat bermanfaat, sekaligus juga akan menginspirasi mahasiswa yang bukan cuma mahasiswa, tapi juga nanti dari akademisi dan semua pihak yang tentunya akan terbantu sekali dengan buku yang bisa menjadi referensi utama, terutama bagi yang sangat berminat dengan isu-isu terkait diplomasi pertahanan maritim. Dan pastinya relevan dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki prinsip dunia dan menjadi negara besar tahun 2045. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat ya, baik untuk Bu Penny sendiri maupun untuk para mahasiswa. Semoga buku ini bisa menjadikan Indonesia benar-benar negara maritim yang selalu memberikan berkah kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat kepada Dr. Penny Hanggarini atas peluncuran buku ini. Semoga karya ini menjadi referensi utama dan memberikan manfaat luas bagi pengembangan kebijakan, khususnya kebijakan pertahanan dan diplomasi maritim di Indonesia. Salam bela negara. Menulis adalah cara saya untuk memahami isu pertahanan dan fenomena hubungan internasional bidang ilmu yang saya minati. Saya bersyukur dari alma mater tercinta, Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Kampus Peradaban Universitas Paramadina, saya memperoleh inspirasi untuk menyusun buku ini, Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terbitnya buku ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Saya berdoa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam Bela Negara. Congratulations Bu Penny Hanggarini for the launching of the book Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional. Sukses selalu dan selamat. Hari ini 8 Februari 2025 telah terbit
sebuah buku dengan judul Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional karya Dr. Penny Hanggarini, SIPMA. Buku ini membahas peran penting diplomasi pertahanan maritim dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara di wilayah maritim yang strategis. Lalu, bagaimana ya tanggapan tentang rekan-rekan mengenai buku ini? Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara seminar dan peluncuran buku Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional Sabtu 8 Februari 2025 di Kampus Kuningan Universitas Paramadina. Acara ini dipersembahkan oleh Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina bekerja sama dengan CGSI, Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia. Perkenalkan, saya Zara, mahasiswi Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, akan memandu acara pada seminar dan peluncuran buku yang berlangsung hingga sekitar pukul 12 nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Anak Agung Banyu Purwita PhD dan Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Okta Heru Ramsi SIP MSc yang diwakili oleh Kolonel Laut Pelaut Dr. Rudi Sutanto SIP MM, narasumber dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih kami juga sampaikan atas kehadiran para tamu undangan, akademisi, mahasiswa, serta seluruh peserta seminar, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara daring lewat Zoom. Memasuki acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ahmad Khairul Umam PhD, Kaprodi Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Kepada Bapak Umam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat, Prof. Ini MC-nya seperti yang di stasiun-stasiun itu loh suaranya. Jadi pesawat Anda. Gitu. Baik. Pagi ini adalah pagi yang mungkin cuacanya gloomy, tetapi semangat kita luar biasa. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, salah satunya dari salah satu dosen terbaik kita, Ibu Penny Hanggarini. Applause buat Mbak Penny, yang pada kesempatan kali ini berkenan melakukan launching buku dengan judul Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional. Oleh karena itu, tentu saya sangat mengapresiasi sekaligus juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Banyu, senior saya, juga Kolonel Rudi, terima kasih Pak Kolonel atas perkenan waktu dan juga keluangan untuk berbagi sharing, pengalaman, cara pandang, pemikiran kepada teman-teman di Paramadina. Ini mohon maaf karena memang hari ini bertepatan juga dengan GMP, jadi semacam fase awal masuknya mahasiswa, tetapi difokuskan di kampus Cilangkap, Cipayung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini nanti insya Allah akan bertambah teman-teman yang hadir, tetapi tanpa mengurangi spirit itu, saya pikir buku ini saya berharap betul akan menjadi sebuah referensi yang baik, Prof. Dan tentu ini juga melibatkan intervensi akademik yang juga cukup mendalam, kontemplasi cukup mendalam dari Prof. Banyu juga sekaligus peneliti buku ini, Mbak Penny. Ini disertasi, Mbak ya? Disertasi. Kalau disertasi itu berarti proses peer review-nya udah panjang. Jadi bagi teman-teman yang hampir selesai S2, ini sebagian mahasiswa master, Prof, dan berkenan untuk melanjutkan S3, barangkali nanti mendapatkan hidayah untuk lanjut ke S3,
Nah, produk dari buku yang ditulis oleh Mbak Penny ini adalah bagian dari kontemplasi mendalam. Tetapi begini, bahwa dalam konteks isu diplomasi maritim itu, diakui atau tidak, ini akan sangat relevan. Di tengah situasi ketidakpastian global yang luar biasa, kita baru kedatangan tamu baru, wajah lama yang bernama Donald Trump dalam panggung politik internasional. Tapi di hari pertamanya itu, executive order yang dia tanda tangani, membuat banyak orang terkejut-kejut. Kembali dalam corak realisme dan unilateralisme kembali menguat. Dulu sempat menguat pada fase COVID, tapi kemudian melandai. Tapi fase ini seolah menghadirkan tata dunia baru. Dengan corak yang lebih realis, multilateralisme seolah kemudian terpinggirkan, liberalisme kemudian seolah terpinggirkan. Nah, di dalam konteks ini, diplomasi pertahanan maritim akan kembali diuji, terutama di sekitar kita. Indonesia sendiri adalah negara maritim, mau tidak mau kita memiliki kepentingan yang sangat strategis di situ, di tengah ketidakpastian di sekitar kita, tetangga kita, termasuk di wilayah perbatasan kita, yaitu di Natuna misalnya. Dulu kita tidak pernah berpikir Indonesia akan menjadi bagian dari elemen yang tabrakan, berkonflik dengan elemen kekuatan lain terkait dengan wilayah perairan, apalagi dengan China. 10 tahun yang lalu barangkali masih agak sayup-sayup, belakangan semakin kuat, mengingatkan kita pada sebuah cara pandang yang disampaikan oleh salah satu profesor dari Murdoch, saya agak lupa namanya itu, coraknya neorealis memang, hati-hati sama China, karena dalam satu waktu dia memiliki satu pendekatan yang smart, charming, offensive strategy, tetapi yang charming, offensive strategy itu bisa berubah seketika menjadi alarming, offensive strategy. Dan itu terjadi di Natuna. Belum lagi kita bicara Laut Cina Selatan, belum lagi kita bicara dalam ranah yang lebih luas di Korean Peninsula, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, buku ini saya berharap betul, insya Allah Mbak Penny, ini akan menjadi referensi yang baik, bukan hanya bagi mahasiswa-mahasiswa kita di Paramadina, tentu termasuk di Unhan, karena ada dosen Unhan di sini, 2 lagi, dan lulusan Unhan. Wah, ini kita dia sepertinya harus berkolaborasi lebih erat dengan Universitas Pertahanan, terutama terkait dengan isu-isu pertahanan. Kita siap, Prof, menjadi partner, Prof. Saya pikir ini akan menjadi referensi yang baik, sekaligus juga menjadi sebuah referensi dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, saya berharap nanti diskusi ini tidak berhenti di sini, tetapi juga bisa dilanjutkan, Mbak Penny, terutama diskusi ini saya pikir akan semakin relevan ke depan, dan Mbak Penny dan teman-teman yang lain nanti akan semakin involved, get engaged, lebih mendalam dalam konteks diplomasi pertahanan maritim. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat sebesar-besarnya sekali lagi kepada Ibu Penny. Sekali lagi kita berikan aplaus. Semoga ini menginspirasi kita semuanya. Mbak Izria kemarin sudah rilis buku. Saya tadi ditagih oleh oknum-oknum mahasiswa, Pak, bukunya mana? Oke, saya pikirkan. Nah, kalau Mas Emil, insya Allah sudah dipersiapkan, Mas Emil. Insya Allah sudah dipersiapkan. Nanti kita buat suasana akademik, tradisi akademik, supaya lebih hidup, lebih bergairah, dan ini menjadi bagian dari kontestasi cara pandang pemikiran yang akan membuat kita semakin maju. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Banyu, Kolonel Rudi atas waktu dan kesempatannya. Selamat Mbak Penny. Dengan ini saya buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat atas launching buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umam atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kesediaan hadirin bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak para hadirin, untuk menambah wawasan kita mengenai topik diplomasi pertahanan maritim dan sebagai pengantar, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan multimedia bertajuk Pertahanan Maritim berikut ini. Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh Semenanjung Malaka, hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12 di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang dan masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi perairan Nusantara yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Jadi kita konsisten di dalam isu mengenai masalah kelautan. Presiden Republik Indonesia memiliki komitmen untuk mengarus utamakan diplomasi maritim kita, ocean diplomasi kita. Pada saat Indonesia menjadi tuan rumah OOC ini, ada satu hal baru yang memang merupakan usulan Indonesia, yaitu mengenai review mechanism. Kenapa review mechanism ini penting sekali? Karena kan begini, kalau ada komitmen, maka komitmen itu harus bisa dilihat sejauh mana pelaksanaannya. Bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara maritim besar, tadi dari Gubernur Manas sudah mengquote bahwa tidak begitu sepakat dengan middle power. Jadi saya sepakat itu, kita bicara tentang bagaimana kekuatan pertahanan Indonesia. Sebab kalau kita bicara tentang pertahanan Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang kekuatan angkatan bersenjata, namun kita juga berbicara tentang bagaimana peran-peran diplomasi dari sebuah negara. Pak Jokowi di era pertama pemerintahan, beliau menyampaikan untuk membawa Indonesia menjadi negara maritim besar ada 5 pilar, yaitu mulai dari pemahaman tentang budaya maritim, kemudian pemahaman tentang memanfaatkan sumber daya maritim, kemudian interconnectivity, diplomasi maritim, dan yang keempat 5 adalah pertahanan maritim. Ini bagaimana pertahanan maritim ini akan ditunjukkan kepada dunia, kepada ASEAN. Sebagai salah satu bagian dari komponen pertahanan negara, TNI Angkatan Laut memiliki salah satu tugas seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Diplomasi pertahanan sebagaimana yang kita pahami tentang the pursuit of foreign policy objective through the peaceful employment of different resources and capabilities memaknai eksistensi ILO TNI Angkatan Laut DFC Singapura yang erat kaitannya dengan peran diplomasi dalam bidang pertahanan yang lebih ke arah kooperatif, yakni bekerjasama dengan beberapa negara dalam bingkai keamanan maritim atau Maritime Domain Awareness. Distribusi informasi seperti theft, robbery, and piracy at sea, contraband smuggling, IUAF, irregular human migration, environmental security merupakan informasi penting yang menjadi concern dalam ranah keamanan maritim saat ini. Oleh karena itu, keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menangani beberapa insiden tersebut melalui penggunaan kekuatan selalu memberikan rasa kepercayaan yang tinggi dari negara-negara pengguna laut yang pada akhirnya mampu menjawab tugas dan peran diplomasi TNI Angkatan Laut, utamanya diplomasi pertahanan di era VUCA dewasa ini. Penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut seperti dalam operasi pembebasan Invasioner Kudus, operasi keamanan di sepanjang Selat Malaka, serta di beberapa checkpoint strategis negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya nyata dari TNI Angkatan Laut secara deterrence dalam mengamankan perairan Nusantara serta melindungi segenap bangsa Indonesia.
Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang terjalin dengan para negara sahabat, baik regional maupun internasional, yang salah satunya diwujudkan melalui information sharing. Keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam penggunaan soft power melalui diplomasi pertahanan telah menjawab eksistensi TNI Angkatan Laut dalam dunia keamanan maritim saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, hadirin sekalian, baik yang berada di Aula Kampus Kuningan Universitas Paramadina, serta yang berada di link Zoom, mari kita memasuki sesi seminar yang akan dipandu oleh moderator. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, Bapak Emil Radiansyah, MSI. Bapak Emil adalah dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina sebagai Kaprodi pada 2013 sampai 2015 dan Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis pada 2019 sampai 2022. Beliau aktif pada Rumah Produktif Indonesia, pernah terpilih untuk mengikuti program Australia Indonesia Muslim Exchange Program pada tahun 2019, serta sebagai delegasi dalam FPCI China Policy Group ke China pada tahun 2017. Kepada Bapak Emil, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya. Harusnya semangat pagi ini ya, karena tema pada pagi hari ini tema yang menggugah semangat kita sebenarnya. Diplomasi pertahanan maritim dalam hubungan internasional. Wah, ini luar biasa. Tema kita pada pagi hari ini terkait dengan buku ya yang diluncurkan oleh Bu Penny Hanggarini. Nah, tanpa berpanjang waktu lagi, ini karena kita harus on time gitu. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita yang tadi sudah disinggung oleh Mas Umam, yang berasal dari Universitas Pertahanan Indonesia. Kami perkenalkan Profesor Anak Agung Banyu Perwita PhD. Profesor Anak Agung Banyu Perwita atau biasa kita panggil Prof Banyu, boleh ya Prof ya? Iya. Kalau dulu waktu saya masih kuliah saya nyebutnya AABP. Iya. Jadi Prof Banyu merupakan guru besar saat ini di Universitas Pertahanan Indonesia yang nanti akan menyampaikan materinya. Kemudian kita menyapa juga Bapak Dr. Rudi Sutanto, SIP MM. Beri aplaus dulu pada Pak Rudi. Beliau merupakan Sesprodi Pertahanan Asimetris pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Beliau merupakan kolonel laut yang saat ini ditugaskan di Universitas Pertahanan Indonesia sebagai dosen. Lahir di Bandung 22 Oktober 1971 dengan latar pendidikan Akademi Angkatan Laut, Angkatan 40, lulus 94, kemudian Seskwal Angkatan 47 pada tahun 2005, menyelesaikan studi sarjana pada bidang hubungan internasional. Jadi sudah tidak asing lagi Pak Rudi pada dunia hubungan internasional. Ini di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan magisternya pada Universitas Krishna Dwipayana dan program doktoral pada Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman penugasan beliau pernah sebagai Komandan KRI Lemadang 806, Komandan KRI Imam Bonjol 838, Komandan KRI Sultan Taha Saifuddin 376, Aspers Lantamal 3 Jakarta, Komandan Lanal Malang, dosen tetap Unhan, dan sekarang sebagai Sesprodi Peperangan Asimetris. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, untuk sesi pertama kita akan panggil Prof Banyu untuk menyampaikan materinya, tapi ini saya harus sampaikan bahwa waktunya hanya 15 menit, Prof. Biasanya kalau profesor itu bisa sampai 45 menit ya. 3 SKS itu kurang biasanya. Gitu. Nah, jadi ini saya batasin waktu, Prof. Saya agak berkuasa di sini, Prof. Iya. Saya pada Prof Banyu kami persilakan. Boleh, Prof.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya boleh pinjam slide-nya nanti sebagai pegangan? Ada? Ya. Meskipun saya juga punya di sini. Baik, tentu ini saya sebuah kebanggaan. Terima kasih banyak pada Mas Umam selaku Ketua Program Studi S2, kemudian juga Mbak Penny. Ini dua-duanya buat saya bukan suatu hal yang asing. Mbak Penny ini S1-nya itu kebetulan saya pembimbing skripsinya. Jadi saya dengan Mbak Penny itu, saya biasa memanggil Mbak Penny, udah kenal jauh lama sekali ya, sudah cukup dalam lah. Mbak Penny itu waktu itu ngotot sekali mau minta saya jadi pembimbing S1-nya, karena saya mau berangkat sekolah ke Australia waktu itu. Tapi beliau ngotot, tapi saya bilang, karena saya mau berangkat ke Australia, mau S3, bisa nggak dalam waktu 3 bulan? Oh bisa, 3 bulan dan jadi salah satu skripsi terbaik di Unpar waktu itu. Ya. Kemudian saya berangkat ke S3, ternyata Mbak Penny juga keterima di Australian National University. Jadi pada waktu saya menjadi research fellow di ANU di Canberra, kebetulan karena udah kontak, saya tinggal bersama Mbak Penny, tapi beda kamar ya maksudnya. Saya tinggal di rumah kos-kosan ya, kalau nggak salah itu namanya ya, ada orang bule, dia menyewakan kamarnya. Saya di situ dibantu Mbak Penny. Jadi kami membantu saya menjadi research fellow, saya membantu juga Mbak Penny. Jadi pertemanannya sudah lama sekali. Dan akhirnya S3 saya kaget ternyata saya menjadi pembimbing disertasinya. Jadi buat saya ini sebuah, kalau saya lihat sih ini pencapaian, ini bukan puncaknya Mbak Penny. Masih banyak akan puncak-puncak yang lain, dan saya bisa berharap gitu karena saya tahu persis Mbak Penny itu adalah seorang bukan saja mahasiswi tapi juga adalah dosen yang sangat smart, bright, berjuang keras, bahkan sering lupa waktu untuk mencapai apa yang dia ingin. Dan saya salut itu dan mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh semuanya. Dan ini bukan karya pertama dari Mbak Penny, saya tahu persis karena buku pertama dia, saya memberikan kata pengantar juga kalau nggak salah. Itu English for International Relations ya kalau nggak salah. Waktu itu beliau jadi ketua program studi HI di Paramadina. Kami sudah menyusun berapa artikel? 4-5 artikel bersama, Scopus juga, buku juga, terakhir terbit di India. Tahun ini kami juga akan punya buku bersama Mbak Penny. Satu lagi on the way, mungkin setelah Lebaran akan terbit bersama Mbak Penny juga. Itu judulnya adalah Dinamika Keamanan Global dan Regional. Jadi she's very brilliant lah. Jadi Mbak Penny itu buat saya bukan sekadar kolega tapi juga riset fellow sama-sama segala macam, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu Indonesia, HI, Paramadina, Unhan dan sebagainya. Baik, kalau Mas Umam adik kelas saya S3, jadi bukan hal yang baru, tapi saya baru kali pertama masuk di Paramadina ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Jadi saya bisa, mungkin sekali-sekali Mas, saya bisa ngajar di sini. Untuk berdiskusi bersama teman-teman. Topik ini menarik sekali, kenapa? Saya teringat ungkapan dari Colin S. Gray. Dia menulis buku judulnya adalah Geography and Grand Strategy. Dia bilang, Colin S. Gray itu dari UK, dia menulis bahwa sebuah negara, keputusan-keputusan strategisnya itu akan sangat ditentukan oleh kondisi geografis, lokasi geografis. Dan itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena kita dikenal sebagai the biggest archipelagic country in the world, negara kepulauan terbesar, tapi sekarang justru banyak negara-negara kontinen itu menjadi apa yang disebut sebagai bukan lagi great powers. Sekarang konsep yang muncul adalah great maritime power. Jadi GMP. China sekarang menjadi the great maritime powers. Nanti saya tunjukkan bukunya, saya sama dengan Mbak Penny, semua kita saling tukar-tukaran segala macam. China adalah negara yang hari ini itu pertumbuhan kekuatan angkatan laut dan udaranya terbesar di dunia. Dari sisi jumlah kapal perang, China itu terbesar. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Umam, karena kebetulan kami sama-sama punya proyek riset dengan China nih, ya. Jadi sama-sama sinologu, ya. Kemudian dari sisi kekuatan seluruhnya sekarang posisi ketiga setelah Amerika Serikat, Rusia dan China. Dan nanti itu akan bisa berkembang. Sehingga sekarang China meskipun secara faktual orang mengenalnya sebagai, kenapa saya mengambil China ini pelajaran berharga ya, karena bukankah kita harus belajar sampai ke negeri Cina gitu kan. Dia adalah negara kontinen. China is a continent
power, tapi sekarang dia menjadi the Great Maritime Power, GMP, bukan lagi Great Powers gitu ya. Nah ini yang saya ungkapkan, sehingga kalau kita lihat perjalanan sejarah dunia, saya pikir saya sengaja memberikan judulnya agak provokatif. Prof itu kan beda ya antara profesor dengan provokator. Saya lebih provokatornya mungkin ya. Saya memberi judulnya An Old Wine in a New Bottle. Jadi kalau kita lihat sejarah dunia, pada dasarnya yang namanya diplomasi pertahanan maritim itu adalah sudah dikenal sejak lama. Sejarah kolonialisme, kemudian bagaimana VOC dan negara misalnya UK dengan British rule the waves, kemudian negara-negara yang lainnya Spanyol, itu sudah mulai dengan kekuatan maritimnya, kekuatan pertahanan maritimnya. Jadi buat saya ini adalah sesuatu hal yang lama tapi dikemas dalam konsep baru. Konsep ini belum banyak dikenal di Indonesia dan saya sangat bangga sekali dengan Mbak Penny. Saya tahu persis perjalanan disertasinya. Jadi ini diangkat karena ketertarikan dan kecintaan Mbak Penny terhadap Indonesia, dan saya pikir ini didorong penuh di Unhan. Karena seharusnya kita juga menjadi bukan lagi semata-mata the archipelagic country in the world, the biggest, tapi one of the great maritime powers. Ya. Karena kita harus melihat secara jujur kondisi geografis. Colin S. Gray itu menentukan sekali bahwa bagaimana kondisi geografis kita yang sangat luas lautan ini, 2/3-nya itu, sebetulnya jalan kita itu adalah di maritim. Nah ini yang coba kita angkat. Berikutnya, dan Mbak Penny banyak mengulas ini beberapa hal yang akan saya bahas di sini, lewat saja, waktu saya 15 menit. Nah ini mulai dari Mehen ya. Jadi negara itu akan menjadi sangat kuat kalau kita bisa mengontrol maritimnya. Kita tahu Ibu Susi kemarin mantan Menteri KKP, kita kehilangan puluhan triliun dari laut kita. Jadi ada salah kaprah. Saya mohon maaf jujur juga ingin mengkritisi apa yang dikatakan oleh Ibu Retno tadi dikutip. Ocean policy itu lebih bicara mengenai ocean as a physical feature. Jadi lebih pada melihat geografinya, ocean. Tapi yang kita ingin ajak adalah dikembangkan di Indonesia kata maritimnya, karena maritim di situ menyangkut ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, everything. Makanya nanti ada konsep maritime security yang juga dikutip oleh Mbak Penny di bukunya di halaman 56, saya ingat sekali tuh, halaman 56. Mungkin Mbak Penny nggak ingat tuh di halaman berapa tuh. Maritime security, keamanan maritim, tapi ini harusnya sebetulnya bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah ini yang harusnya teman-teman di Paramadina, di Unhan, di banyak kampus di Indonesia, saya ingin bertanya dulu sedikit kepada Mas Umam, ada mata kuliah seperti ini nggak di S2? Ada, dan ini kita kembangkan bisa sama-sama. Saya siap membantu Mas, sama Pak Rudi juga. Ya, nah inilah yang sebetulnya menjadi bagaimana menjadi the elements of power, jadi great maritime power, bukan lagi great powers. Nanti saya tunjukkan. Nah ini dikatakan oleh Alfred Thayer Mahan, seorang Amerika Serikat itu tahun 1918. Jadi benar-benar old wine in new bottle. Next, berikutnya, bahwa saya ingin memberikan asumsi, asumsi atau premis bahwa sebuah negara itu akan sangat ditentukan oleh kondisi geopolitikalnya, dan saya sangat dipengaruhi oleh Colin S. Gray. Sehingga kemudian bagaimana kita mengidentifikasi keamanan nasional, kepentingan keamanan. Hampir tiap hari kita bicara kepentingan keamanan, betul nggak? Sekarang saya tanya, di mana dokumen resmi kita yang kita bisa mengetahui kepentingan nasional kita, terlebih kepentingan keamanan atau kepentingan pertahanan? Satu-satunya dokumen itu cuma di dokumen yang dikeluarkan oleh Kemhan, Jakum Hanek, kebijakan umum pertahanan negara. Di dokumen yang lain nggak ada. Jadi saya pikir saya bersama Pak Rudi, karena Pak Rudi apalagi Angkatan Laut ya, kita sangat hirau dengan Mbak Penny juga. Bagaimana konteks laut kita. Jadi not only talking about the oceans, but we talk about the maritime. Karena di situ ada ekonomi, sosial, sekali lagi politik, dan sebagainya. Bahkan menentukan strategic culture. Colin S. Gray mengatakan bahwa bagaimana kondisi geografi itu akan membentuk kultur strategis sebuah negara. Apakah kita negara agraris atau negara maritim? Atau dua-duanya? Jadi ini sebetulnya sebuah peluang yang sangat besar sekali. Next, saya kalau begini harusnya 2 jam ini, 15 menit ya. Nah ini contoh, ini sebetulnya konsep teoritis ya, bagaimana konteks maritime defense policy itu terkait dengan kebijakan luar negeri. Jadi kalau teman-teman mahasiswa S2 apalagi S3 nanti, kalau kita mau bicara mengenai maritime defense diplomasi itu hanyalah salah satu tool, tapi kita harus memahami bagaimana kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi, begitu banyak kebijakan nasional
yang harus kita pahami, termasuk juga yang masih menjadi misteri di negeri ini adalah kebijakan keamanan nasional. Belum muncul sampai hari ini. Mudah-mudahan Pak Presiden berikutnya bisa berani memunculkan kebijakan keamanan nasional, karena tinggal 5 menit, saya masih punya 20 slide loh. Saya mau ngomong di mana jadinya ya? Oke, lanjut aja deh. Ini maritime security, itulah sebabnya kenapa ekonomi sosial politik itu masuk. Kemudian lanjut. Ini biar Pak Rudi yang ngomong peran rinitas dari Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut itu adalah salah satu-satunya angkatan bersenjata perang yang memiliki peran diplomasi. Makanya kita konteksnya di Indonesia diplomasi pertahanan maritim. Baru Deplu yang bicara ini, baru CSIS yang bicara ini, dan Unhan akan bicara ini, dan termasuk juga Mbak Penny. Jadi kita harus kembangkan di sini Mas Umam. Mata kuliah keamanan maritim, mata kuliah diplomasi pertahanan, mata kuliah diplomasi pertahanan maritim, nggak perlu mata kuliah wajib, mungkin bisa menjadi pilihan. Ya, next. Ini konteksnya kenapa kita harus bicara mengenai great power competition. Makanya tadi saya bicara bahwa bukan saja bicara great power competition, sekarang yang terjadi adalah great maritime power competition. Contoh lagi, tadi Mas Umam mengutip eksekutif perintahnya Trump, ribut bukan lagi namanya Gulf of Mexico, tapi Gulf of America. Itu bicara maritim dan akan mengambil terusan Panama. Itu maritim banget, dan itu bicara pertahanan maritim. Kenapa? Karena begitu banyak perusahaan China yang sudah ada di Panama. Takut banget si paman Donald ini kan. Jadi ini akan sekali lagi menjadi konteks kehidupan kita mungkin Donald Trump 4 tahun ke depan. Begitu banyak isu, nanti aja bisa 3 SKS sendiri saya. Lebih lanjut, tolong. Nah ini, jadi 3 konsep penting yang harus kita perhatikan hari ini. Suka nggak suka, kita bicara mengenai the global and regional politics. Semua negara mengembangkan kekuatan militernya. Saya lagi nunggu, saya lagi mau pesanan military balance 2025. Itu bicara mengenai global regional politics. Kemudian kita bicara mengenai the security of natural resources. 80% semua sumber daya alam itu lewat laut. Kalau kita nggak memperhatikan hal itu, Angkatan Laut pasti akan concern, dan bahkan Pak Kasal bilang kita mau harus memiliki kapal induk. Iran tadi malam saya baca itu sudah punya kapal induk, bahkan bukan untuk pesawat tempur tapi pesawat drone. Jadi dia punya kapal induk khusus untuk pesawat drone. Bayangkan itu. Nah, kemudian akhirnya kita bicara